dosa, khusus beribadah kepada Allah. Mereka menangis karena kepergian bulan Ramadan, karena cinta dan sayangnya kepada kita sebagai umat akhir zaman. Karena Maryam musibah yang menimpa kita, musibah apa? Musibah kepergian daripada bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini pintu taubat terbuka lebar, dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni, amal-amal kita dilipat gandakan. Bahkan hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kita mengetahui bagaimana kelebihan, kemuliaan, kehebatan bulan Ramadan itu, niscaya kita akan meminta kepada Allah agar seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan semuanya. Begitu hebatnya Ramadan. Kalau sekiranya kita mengetahui bagaimana pahala, bagaimana nilai kehebatan bulan Ramadan, maka kita akan berdoa kepada Allah agar seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan semuanya. Begitu hebat kelimpahannya. Maka di akhir Ramadan, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ramadan itu dia akan berkemas-kemas. Ulama kita mengatakan Ramadan itu berkemas-kemas. Maka kita katakan, wahai Ramadan, kenapa kamu berkemas-kemas, sudah melipat-lipat kain, melipat-lipat baju, sudah mengisi-isi tasnya dengan perlengkapan. Mau kemana engkau wahai Ramadan? Maka berbahagia Ramadan menjawab kepada kita, aku ini akan pergi jauh dan sangat jauh sekali. Tapi terima kasih kata Ramadan aku ucapkan kepada kalian, karena kalian telah menyambut kedatanganku dengan penuh kegembiraan, dan kalian telah melayaniku dengan baik. Maka apabila kalian rindu akan diriku, kata Ramadan, berdoalah kepada Allah agar kita akan bertemu kembali di tahun yang akan datang. Walaupun nanti yang tahun akan datang itu bukan aku lagi, kata Ramadan, karena aku ini Ramadan 1446, dan nanti yang akan datang itu adalah saudaraku yang menyusul 1447. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan Ramadan kepada kita, kalau sekiranya di bulan Ramadan itu sampai 5 salat berjamaah ramai, maka pesan Ramadan kepada kita supaya selesai Ramadan nanti juga maunya jangan terlalu jauh bedanya. Kita yang sudah terbiasa jamaah, kita pertahankan bagaimana sifat-sifat ketaatan kita kepada Allah di dalam bulan Ramadan, kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian di akhir-akhir Ramadan ini mungkin banyak yang mudik, sehingga kadang-kadang kapal feri pun menjadi penuh. Bahkan kalau tahun-tahun belakangan, tahun-tahun yang telah lalu, sampai-sampai karena banyaknya penumpang yang mudik, sehingga kendaraan kita pun kadang-kadang ada yang tertinggal di pelabuhan haji sana ataupun di Calang sana. Kenapa? Karena tidak muat lagi, karena begitu banyaknya orang mudik. Kenapa itu banyak? Karena begitu gembira mudik. Kenapa gembira mudik? Karena akan berjumpa kembali dengan keluarga di kampung halaman. Kita akan kembali mudik di kampung halaman kita. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada sebagian orang ketika dia mudik balik kampung itu ada merasa dia agak malu. Kenapa dia malu? Karena ketika dia di perantauan, dia hanya banyak bermain-main, hanya berfoya-foya, sehingga untuk mudik balik kampung kadang-kadang sudah susah dia. Sementara orang-orang yang bersungguh-sungguh ketika dia merantau di daratan yang jauh di sana, dia bersungguh-sungguh bekerja cari rezeki, sehingga dulu tangan kosong berangkat ke negeri seberang sana dalam keadaan tangan kosong.
tapi ketika dia kembali, emas sudah ada di lehernya, mobil sudah ada untuknya. Bahkan ketika dia merantau, sudah dikirimnya kepada emaknya di kampung uang begitu banyak sehingga sudah dibangun rumah-rumah menunggu kedatangannya untuk kemudian kembali ke kampung halaman. Bahkan banyak lagi yang lain bahagia, sehingga dia paling gembira karena dia ada yang kepada masyarakat, kepada keluarganya di kampung halamannya. Tapi bagi orang yang bermain-main, yang berleha-leha di perantauan sana, maka untuk pulang merasa malu, hari berbahagia. Maka jemaah yang Allah Ta'ala, ulama kita mengatakan, sebenarnya kita ini semua akan mudik. Kita ini semua akan mudik. Mudik kemana? Kita akan mudik ke kampung halaman kita. Kemana kampung halaman kita adalah? Ke kampung akhirat. Semua kita akan kembali ke kampung halaman kita. Yaitu kalau bisa asal Nabi Adam alaihissalam itu dari surga, maunya kita semua kembali ke kampung halaman, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu untuk bahagia, mungkin tidak bisa banyak-banyak kita ceramah ini karena kita mau lagi tarawih. Tapi terakhir kami sampaikan itu bahagia. Kita sebagai umat zaman ini memiliki 4 tanggung jawab kita. Salah satunya adalah anfusakum wa ahlikum nar. Kita bahagia. Tanggung jawab pertama kita adalah menjaga diri kita sendiri, keluarga kita daripada siksa Allah Ta'ala, api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya untuk supaya kita menjaga diri dan keluarga kita dari azab api neraka Allah Ta'ala yang mana bahan bakarnya itu dari manusia dan batu dan malaikat yang kasar-kasar di antara lembut, dan malaikat yang patuh tidak akan ingkar kepada Allah. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya supaya kita menjaga? Maka dengan cara dua bagian. Pertama, kita nasihati keluarga kita. Yang kedua, kita ajari, kita ajar, kita berikan pendidikan kepada mereka. Kalau kita tidak ada ilmu agama kita, maka kita serahkan keluarga anak-anak kita kepada pesantren-pesantren, kepada ulama kita. Hari berbahagia di akhir-akhir ini, kalau anak-anak kita tidak belajar agama, maka ulama kita mengatakan seperti ibarat besi bulat di dalam kandang ayam. Besi bulat di dalam kandang ayam, yang mana sudah kena tai ayam, maka dia hampir hilang, dia sudah tertutup oleh tai ayamnya. Tidak ada harga, sudah hina di dalam kandang ayam tadi. Maka datanglah bahagia kita ambil besi bulat yang sudah kena tai ayam di dalam kandang, kita angkat dia, kita antar ke tukang besi. Setelah kita bersihkan buahnya, yang mana kena tai ayam tadi banyak, kita ambil dia, kita serahkan ke tukang besi. Sampai di tukang besi, orang yang ahli pandai besi tadi, dia tidak lihat-lihat, diambilnya api. Setelah api begitu besar, dibakarnya api besi bulat tadi, sehingga besi bulat tadi meraup, dia menjerit, aduh tolong, sakit. Apa kata tukang besi? Sabar kamu mau dimuliakan, kamu mau dibentuk. Maka setelahnya muning, sampai muning, tidak cukup hanya dibakar, diambilnya martel, dihantam, sehingga berpala jeritan, tolong, sakit, ampun, kata besi bulat tadi. Maka kata tukang besi, sabar, kamu mau dimuliakan, kamu mau dibentuk, kamu mau mahal. Maka setelah dibentuk, diambil lagi air, direndam lagi, disepuh kalau bahasa kita. Setelah dibakar lagi, dipukul lagi, menjerit, ampun, tolong. Kata Tuhan, sabar, kamu mau dimuliakan. Maka diri memang yang dimuliakan Allah Ta'ala, ulama kita memberikan tamsil. Apabila anak-anak kita tidak diajarkan ilmu agama, Allahu Akbar, mereka akan jadi berbahaya bahagia, sumber malapetaka di kampung bahagia, menjadi menuntut kita berbahagia. Maka kita angkat anak-anak kita untuk belajar agama. Kita angkat. Kalau kita tidak sanggup memberikan pendidikan kepada mereka, ilmu kita, ilmu agama, kita serahkan kepada ulama-ulama kita, pondok-pondok pesantren, sampai di pesantren bahagia mereka sadar. Kadang
Kadang-kadang makannya tak jelas, berdiskusi lagi tangannya, tidur di atas kadang-kadang papan. Sabar, sabar, kamu mau dimuliakan, kamu mau dimuliakan. Bahkan itu anak saya sendiri berbahagia. Sampai di tangannya itu akan ada berkulis. Jadi sabarlah, jauh dengan orang tua. Padahal taman SD itu lagi senang-senangnya kita berbaur melihat anak kita. Tapi itu namanya mujahadah, bersusah payah, berpisah dengan anak. Biarlah kita berpisah-pisah sebentar di dunia ini, asalkan kita bersatu selamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita berkumpul-kumpul di dunia, tapi kalau sekiranya berpisah nanti di akhirat sana di bid'ah yang berkata Allah Ta'ala, maka walaupun anak-anak kita di pondok bersusah payah, tapi kita lihat alhamdulillah tadi pagi seorang yang bayan yang ceramah di sini itu bahagia. Santri kita juga ada di sini, mungkin kalau tidak salah dekat Gunung Batu itu rumahnya, itu di Jawa Timur. Jadi bahagia walaupun ada susah-susah payah, sabar kata, sabar kalian. Walaupun amat makannya, walaupun tidurnya dimakan jambu sabar. Kalian mau dimuliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Hari ini bahagia ketika anak kita balik kampung yang sudah dilatih, dididik oleh ulama-ulama kita, sudah masuk pondok pesantren. Ketika mereka balik ke kampung, orang pun akan tahu, alhamdulillah katanya, sudah datang lagi anak ini, terdengar suara azannya, sudah nampak dia di masjid. Orang senang. Jadi ketika dia datang, akan ketahuan kepada masyarakat, alhamdulillah kata masyarakat, dia sudah datang, sudah terdengar lagi suara azan, sudah terdengar lagi dia imam, sudah terdengar lagi dia khutbah, sudah terdengar dia ceramah. Tapi ketika dia berangkat, orang merasa kehilangan. Tomendu ya ini. Udah, kemana dia? Kenapa? Karena dia sudah berangkat lagi, bikin mondok lagi, belajar agama lagi, sehingga orang di kampung merasa kehilangan. Di mana dia? Di mana dia? Rupanya sudah pergi dia. Orang ketika dia datang senang, masyarakat ketika dia pergi orang merasa kehilangan. Tapi jangan terbalik. Kalau anak kita tidak dididik dengan agama bahagia. Ketika dia berada di kampung, ayam orang bilang ribut kesana sini banyak, sehingga orang merasa, ando ya, anak sepulang dia. Orang merasa susah gara-gara dia ribut di kampung. Ketika dia hilang dari kampung, orang merasa senang. Alhamdulillah, sudah tidak hilang lagi ayam kita, sudah tidak ada lagi hiruk-pikuk, ada lagi taunan segala macam. Jadi ketika dia datang, orang susah. Ketika dia pergi, orang senang. Ini bagaimana tidak ada ilmu agama, maka pun itu hadirin jamaah yang dibilang Allah Ta'ala, sebagaimana mudik kita tadi akan kembali ke kampung halaman kita bahagia, maka perlu kita bekal senang ketika mudik kembali kampung bertemu dengan orang tua kita, maka juga kita senang apabila kita bahagia bersama-sama nanti dengan keluarga besar kita mudik ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk dapat mengamalkan perintahnya, menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, dan di akhir Ramadan ini sesuai pengumuman tadi oleh ulama kita tadi, supaya kita qiyamul lail bahagia. Kenapa bahagia? Ini masih ada 4 hari. Satu malam kita iktikaf di masjid untuk bahagia, maka dalam hadis Nabi dikatakan kita akan jauh dari neraka itu 3 parit. Itu satu malam. Satu malam kita iktikaf di masjid untuk bahagia, maka kita akan dijauhkan dari neraka itu sejauh 3 parit. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa jarakkah satu parit? Satu parit itu adalah antara langit dan bumi. Berarti satu malam kita iktikaf di masjid 3 kali bahagia langit dan bumi jauhnya kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak akan masuk neraka, kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.